Yesus menyertai setiap kita. Hati yang baru diberikan. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ku mau memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ku mau memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Hidup dalam kasih Tuhan, saling mengampuni. Ketika hatimu telah disakiti, belajar memberi, hati mengampuni. Ketika hidupmu telah dihakimi, belajar memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang belum mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kami mau belajar untuk mengampuni, karena kami bukan Tuhan yang menjadi hakim untuk manusia. Firman-Mu ajaib, pujian ini mengubahkan setiap hati pemirsa sekalian. In Jesus' name, amen. Ketika hatimu telah disakiti, belajar memberi, hati mengampuni. Ketika hidupmu telah dihakimi, belajar memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Mengampuni, tiada pamrih. Mengampuni tanpa batasan. Karena itulah kasih Bapa kepada kita, anak-anaknya. Sebagai anak-anak Bapa, hendaklah kita hidup saling mengasihi. Demikianlah kita akan bercahaya dan sempurna di hadapan Bapa di surga. Yuk, dengarkan pujian ini sambil menyanyikan bersama-sama. Ketika hatimu disakiti, ketika hatimu telah disakiti, belajar memberi pengampunan, belajar memberi,
hati mengampuni. Ketika hidupmu telah dihakimi, belajar memberi, hati mengasihi. Belajar memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Yang ngomong juga dong, kita jangan hanya menyanyi, tapi praktekkan firman Tuhan mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ku mau memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ku mau memberi, hati mengasihi. Yuk minta ampun sama Bapa. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Masih belajar Bapa, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada batas. Keren kan? Tiada pamrih. Itulah kasih. Kasih Tuhan tidak ada batasnya. Amin. Selama kita masih bernapas, setiap kita punya kesempatan merasakan aliran kasih dari Tuhan Yesus. Kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya mengampuni dosa-dosa kita, kasih-Nya beri kesempatan buat hidup yang baru, membuka pintu yang tertutup, dan melihat kebaikan Tuhan, kebaikan surga, kebaikan Bapa dalam hidup kita. Tuhan, ini hati kami, ajari kami. Ketika hatimu telah disakiti, belajar memberi. Belajar memberi, hati mengampuni. Hati mengampuni. Ketika hidupmu telah dihakimi, banyak penghakiman datang, belajar memberi, hati mengasihi. Yuk angkat dua tangan bersama, katakan ampuni kami. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Mau belajar Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, lantas mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi. Keren banget kan? Itulah kasih Bapa di surga. Mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Itulah Bapakku di surga. Siapa anak-anak Bapa di surga? Saya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, siapa sih manusia yang tidak pernah bersalah terhadap dirinya sendiri? Siapa sih manusia yang tidak pernah bersalah kepada Tuhan? Apakah ada manusia yang tidak pernah bersalah kepada sesamanya atau kepada orang lain, kepada keluarganya? Siapa? Apakah ada?
Menurut Pastor Andi pribadi, tidak ada. Mengapa saya sebagai hamba Tuhan mau memberi pengampunan kepada siapapun juga? Karena saya sadar saya bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan saja Bapa surgawi mengampuni. Karena saya sadar saya bukan sempurna. Karena saya sadar saya juga tidak luput dari kesalahan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saatnya mendengarkan sabda firman Bapa. Pertama-tama kita akan melihat ya Injil Matius pasal yang kelima ya. Kita baca mulai ayat 44 sampai terakhir kita membaca ayat 48 ya. Pastor akan membacakan firman Tuhan bagi seluruh Bapak Ibu terkasih, anak-anak Bapa, atau saudara-saudara yang pertama kali menyaksikan live streaming ini. Mungkin engkau hadir belum mengenal Bapa. Biarlah firman Bapa ini akan membuat engkau mengenal kasih Bapakku yang di surga. Injil Matius pasal 5 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Selamat mendengarkan firman Bapa surgawi. Bapa yang baik, senang aku. Amin. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka renungan singkat yang kita dengar hari ini, berdoa bagi musuh. Kalau berdoa bagi sesama udah sering kita dengar. Berdoa bagi yang kita kasihi udah sering kita lakukan, amin. Tapi hari ini Pastor hamba Tuhan akan sharekan berdoa bagi musuh. Bisa. Firman Tuhan datang meskipun mungkin sulit secara nalar atau kemanusiaan kita. Ingat, ada Roh Kudus yang menolong kita, yang tidak bisa, amin, menjadi bisa. Berdoa bagi musuh. Berdoa orang yang menyakiti Bapak Ibu. Berdoa bagi orang yang membenci Bapak Ibu. Tapi doanya bukan lepas kutuk, bukan marah-marah, bukan sumpah serapah, tapi berdoa untuk keselamatan jiwanya, berdoa untuk hal-hal yang baik. Ya seperti doa yang Tuhan ajar. Tuhan tidak ajarkan doa mengutuki orang. Tuhan tidak ajarkan doa dendam. Tuhan tidak ajarkan doa supaya orang itu kapok lu, jerah lu. Tidak. Tuhan mengajar kita berdoa bagi musuh dan orang-orang yang menyakiti kita. Ya. Kita kalau mau jujur Bapak Ibu sebagai manusia seringkali gampang benci. Atau banyak kok orang-orang yang sudah melayani tapi dia sadar, tapi dia berusaha untuk menyimpannya, yaitu kebencian, iri, dengki, sehingga pelayanannya itu tidak bertumbuh, ataupun kalau bertumbuh itu tidak bertahan lama. Kesaksian hidup saya sebagai orang yang melayani yang jauh dari sempurna, Tuhan memakai seseorang di dalam melayani bukanlah orang yang hebat loh. Bukan juga orang yang pintar secara akademis, lantas otomatis Tuhan pakai secara luar biasa. Bukan juga karena dia kaya, bukan karena dia cantik, karena dia ganteng, bukan. Dari apa yang saya belajar pelayanan kepada Tuhan sampai hari ini, Tuhan memakai orang yang tulus hatinya. Orang yang tulus hatinya adalah orang yang
suka mengalah, dalam doa-doanya senantiasa meminta ampun kepada Tuhan, kepada Bapa. Tidak sombong. Jangan kok sombong sekali kok, Dek. Jadi menurut pengalaman saya melayani Tuhan 20 tahun lebih, Bapak Ibu, ternyata Tuhan suka memakai orang yang tulus hatinya. Ya. Orang yang tulus bukan berarti dia sudah sempurna, tapi orang yang selalu mau dididik hatinya. Makasih ada yang kasih komentar, tulus seperti merpati, ya. Tapi kan juga cerdik seperti ular. Maksudnya tulus bukan untuk dibodoh-bodohin, tapi tulus dalam hal ini loh, hati yang selalu siap dibentuk. Kalau salah, ya kita minta ampun sama Tuhan. Tidak usah kita arogan, sombong, lalu menutupi, lantas mencari kambing hitam. Maka kambing hitam sudah habis, tinggal kambing putih. Bicara soal kambing itu kan punya tanduk. Kambing itu suka sekali loh menanduk musuhnya, ya. Tapi kan kitab suci mengajarkan bahwa orang percaya itu domba. Nah, domba itu tidak punya tanduk untuk menyerang musuhnya, Bapak Ibu sekalian. Ibu Jen tadi tulis, jangan suka mengadu domba. Padahal domba sendiri tidak suka diadu. Bagaimana kita ubah? Jangan suka mengadu kambing. Karena kambing ada tanduknya dan kambing suka menanduk. Tapi domba itu tidak menanduk musuh-musuhnya, Bapak Ibu. Ayo, lupa ya hal sederhana ini. Bukankah kita ini adalah domba-domba yang digambarkan seperti kitab Mazmur 23. Dan Tuhan adalah gembala kita. Amin. Jadi istilah-istilah yang muncul ini barangkali ada pencerahannya. Mulai hari ini saya nggak sebut lagi istilah adu domba, tapi adu kambing. Berdoalah bagi musuh. Inilah ajaran Tuhan Yesus. Ampunilah musuh-musuhmu. Saya hamba Tuhan, saya juga belajar mengampuni. Karena saya tahu, saya bukan Tuhan, saya bukan hakim, saya tidak sempurna. Dan saya sadar, saya tidak luput dari kesalahan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan Yesus. Maka saya sadar betul ketika Tuhan berkata, aku mengasihimu, aku mengampunimu, aku memberi hidup yang kekal, itu semua karena anugerah Bapa. Maka pelayanan hari ini, saya tahu sangat jauh dari sempurna. Masih banyak hamba Tuhan lain yang lebih luar biasa pelayanannya. Tapi saya sadar, pelayanan ini berangkat dari kasih karunia. Karena seorang Andi Simon, seorang pendosa, seorang pezina, seorang penjahat, seorang narapidana, seorang yang busuk, seorang dari kegelapan ini, seorang dari keluarga yang pecah. Tuhan Yesus oleh kasih-Nya, Tuhan mau pakai sebagai alat kemuliaannya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, jangan tukar pemakaian Tuhan dengan kebencian, iri, dengki, dan hal-hal yang lain, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Matius pasal 5 ayat yang ke-45 sampai 48. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita bisa berdoa bagi musuh, bangga aku, senang aku, happy aku, itulah anak Bapa di surga. Atau anak Bapa di surga adalah mereka yang bisa berdoa bagi musuh. Ternyata firman ini pasti dapat rema yang baru, bahwa kedewasaan keagamaan seseorang tidak ditentukan dari gelar akademisnya, jabatannya, pangkatnya, atau sebutannya. Melainkan mereka dapat mengaplikasikan, dalam hal ini konteks agama Kristen, firman Bible yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari ketika menghadapi orang yang memusuhinya, orang yang menjahatinya, orang yang membencinya. Apakah dia bereaksi langsung marah, langsung dongkol,
langsung berubah anak Tuhan menjadi anak hantu, ataukah dia tetap domba yang tidak bisa menanduk musuhnya, melainkan dia akan berdoa bagi musuhnya. Pastor Andy punya senjata, punya satu, doa, D-O-A. Itu kan kekuatannya orang percaya. Berdoalah bagi musuhmu, orang yang menjahati engkau. Karena memang demikian, anak-anak Bapa adalah anak-anak surgawi yang tidak menyimpan kebencian. Kebencian akan membunuhmu. Kebencian akan membinasakanmu. Kebencian akan membuat hidupmu dalam kegelapan. Kebencian akan membuat kegelisahan demi kegelisahan dalam hidupmu. Untuk apa? Lebih baik kita setuju firman Tuhan, aminkan firman Tuhan. Belum mampu, Roh Kudus tolong saya, mampukan saya. Ingat loh, Tuhan suka dan Tuhan pakai. Bahkan pemakaian Tuhan itu lama dan luar biasa kepada orang-orang yang tulus hati. Jadi jangan melayani atas dasar sok pintar. Jangan melayani atas dasar hebat atau GR. Kalau itu ada dulu, tanggalkan. Belajar menjadi manusia, apalagi anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, tulus hati. Saya masih belajar, tapi saya share ini kira menjadi berkat bagi seluruh pemirsa sekalian. Amin ya. Karena demikianlah menjadi anak-anak Bapa di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Alias semua orang juga bisa berbuat demikian, mengasihi kepada orang yang mengasihi, membenci kepada orang yang membenci. Tapi tidak demikian. Anak Bapa berdoa bagi orang yang membencinya. Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Bapa pun bisa, sanggup, mampu berbuat demikian? 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kadang-kadang kita sulit menerjemahkan ayat 48. Tapi kalau kita membaca dari ayat 44, rema ini pastor dapatkan adalah ketika kita bisa berdoa bagi musuh, kita ada di tingkat di mata Bapa sempurna. Keren, amin. Amin. Ya, ketika kita bisa berdoa bagi orang yang jahat kepada kita, ketika kita bisa mengampuni kepada orang yang menyakiti kita, di mata Bapa kita menjadi sempurna. Wow, ini bisa menjadi sebuah rema, salah satu bagian tertinggi daripada keimanan, yaitu hidup mengampuni, hidup mengasihi, hidup memberkati. Keren banget. Mungkin kita punya banyak titel, mungkin kita orang yang pintar, kalau kita seorang doktor teologi, kita punya mungkin kampus. Tapi Tuhan kasih hal ini. Ketika engkau bisa mengampuni orang lain, berdoa bagi musuhmu di mata Bapa, engkau sempurna. Saya mau dong Bapa, meskipun saya tidak sempurna, saya belum mampu, tapi saya mau memberi hati yang mengampuni. Karena saya tahu setiap hari saya hidup dalam pengampunanmu. Saya nggak boleh egois, saya nggak boleh songong, nggak boleh sombong. Karena saya setiap hari hidup dari belas kasihan dan pengampunanmu. Biarlah pengampunanmu terus juga mengalir buat hidupku dan bagi sesama jiwa-jiwa yang saya layani. Selamat hidup sempurna dalam anugerah Bapa. Selamat untuk hidup saling mengampuni dan juga belajar berdoa bagi musuh. Musuh bagi orang Kristen bukan ladang kebencian, tapi bagi orang Kristen musuh adalah ladang untuk kita mendoakan mereka. Let's pray. Terima kasih Bapa, sabda firman-Mu meneduhkan hati, menyejukkan hati, dan membebaskan setiap hati dari iri dengki, dendam, benci, dan sakit hati. Diberkatilah mereka yang sudah mendengar sabda firman Tuhan. Hatimu yang luka, hatimu yang sakit,
Ketika engkau berdoa, datang kepadanya, dia bahkan bukan cuma bisa memulihkan hatimu, tapi hatimu diperbaharui. Diberkatilah setiap hati pemirsa sekalian, dan diberkatilah setiap tubuh dan kesehatan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Diberkatilah keluarga, diberkatilah hidup pribadimu, diberkatilah pelayanan pekerjaan kita masing-masing. Ingat loh, sebelum Tuhan pulihkan segala sesuatu, cek hati kita. Minta Tuhan pulihkan hati kita. Karena sangat berbahaya ketika hatimu menyimpan kebencian. Kebencian seperti monster jahat yang ketika itu tidak bisa dimatikan, itu akan membuat orang tersebut menjadi seorang yang jahat. Doa hari ini mengubah setiap hati yang keras dipulihkan. Damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir di setiap hati pemirsa sekalian. Belajar hidup mengampuni diri sendiri, mengampuni sesama, karena kita bukanlah Tuhan yang bebas menghakimi orang lain, karena kita sendiri juga tidak luput daripada kesalahan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur, dan kami akan mendengar kesaksian, melihat ada jutaan orang-orang yang mengalami kasih Tuhan lewat pelayanan ini, kesembuhan dari Tuhan lewat doa-doa ini, dan hidup yang baru dari Tuhan lewat live streaming ini. In Jesus' name. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Ya saudara sekalian, selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus menyertai sola fide, orang-orang hidup oleh iman. Immanuel, Dia beserta kita sampai selama-lamanya. Shalom semuanya, dadah. Bless you all.